Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini kita bisa melakukan kuliah walaupun itu secara online. Di sini kita akan membahas tentang tafsir al-jami' li ahkam al-Quran, yaitu karyanya Imam Al-Qurtubi. Di sini saya Siti Nurhasya Jamil yang akan menjelaskan biografi mufasir. Nah, nama lengkap Imam Al-Qurtubi adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazrajis Al-Mufassirin. Sedangkan Al-Qurtubi sendiri itu adalah nama daerah di Andalusia yang sekarang itu Spanyol, yaitu Cordoba, yang dinisbatkan pada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad di mana ia dilahirkan. Kemudian di kitab kita pun tidak menjelaskan secara perinci bagaimana kehidupan mufasir. Yang hanya disebutkan dalam kehidupan keluarganya, yaitu beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga sebagai petani di Cordoba yang pada masa kekuatan Bani Muwahhidun tahun 580 Hijriah. Nah, mengenai sosok Imam Al-Qurtubi, Syekh Adz-Dzahabi menjelaskan dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat sempurna kepandaiannya. Beliau meninggal dunia di Mesir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah. Makamnya itu berada di El-Menia di timur Sungai Nil, dan berbagai kalangan seringkali mengunjungi makamnya, sehingga pada tahun 1971 Masehi di sana dibangun sebuah masjid sekaligus diabadikan nama Imam Al-Qurtubi pada masjid dengan nama Masjid Al-Qurtubi. Nah, untuk yang kedua, yaitu alasan kenapa Imam Al-Qurtubi itu membahas kitab tafsir ini. Nah, alasannya yang pertama itu bahwa mengarang kitab ini itu tidak dari permintaan seseorang, tapi Imam Al-Qurtubi ini sengaja menulis kitab tafsir ini dengan sendirinya karena dorongan dari hatinya, dan agar kitab atau tulisannya itu bisa bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi dirinya ketika dia telah wafat. Kemudian paham madhab dan teologi mufasirin. Nah, telah disebutkan dalam kitab-kitab bahwa paham madhab yang dianut oleh Imam Al-Qurtubi adalah beliau ini adalah seorang Maliki atau beraliran fikih Maliki, yang mana dalam hal ini beliau menjelaskan segala hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu berdasarkan dengan Imam Maliki. Nah, dalam persoalan paham madhab, Imam Al-Qurtubi itu menganut madhab Maliki atau beraliran fikih Maliki, yaitu telah tertera dalam menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya itu adalah teologi. Nah, teologi yang dianut oleh Imam Al-Qurtubi adalah beliau itu menganut Sunni Al-Asy'ari, dan beliau membela dan mempertahankan Ahlu Sunnah. Beliau itu tidak membiarkan terhadap serangan-serangan Mu'tazilah terhadap pemikiran-pemikiran Sunni, baik dalam persoalan hukum ataupun kaidah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah sumber penafsiran. Nah, sumber penafsiran yang diambil atau yang terkandung dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi yaitu bil ma'thur. Nah, bil ma'thur, maka pengelompokan digunakan Al-Qurtubi itu meliputi ada 4, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan Sunnah, penafsiran Al-Quran dengan pendapat para sahabat, dan penafsiran Al-Quran berdasarkan pendapat tabi'in. Dan telah tertera pula bagi
para ulama mufasir yang telah mengkaji lebih dalam tentang kitabnya Imam Al-Qurtubi itu memang lebih banyak al-ma'thur dibandingkan ar-ra'yu. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Vivi Ariyatul Laila. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yakni Siti Nuraisyah Jamil, yakni tentang metode tafsir yang digunakan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Di sini Al-Qurtubi itu menggunakan metode tahlili. Kenapa? Karena Al-Qurtubi itu mencoba untuk menjelaskan atau memetakan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya atau berbagai aspeknya dengan memperhatikan runtutan ayat yang berada di dalam mushaf Al-Quran. Tetapi bukan berarti bahwasanya menggunakan metode tahlil ini semuanya, tapi terkadang pun menggunakan metode yang lain, yakni misalkan ijmali. Contohnya itu ada di Quran Surah Yusuf, bisa dilihat di bukunya Pak Jauhar ya. Kemudian untuk corak tafsir di dalam kitab ini, yakni sebagaimana dibahas oleh Husain Az-Zahabi di dalam kitabnya yang terkenal yakni At-Tafsir wa Al-Mufassirun, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab ini atau di dalam kitab Al-Qurtubi ini menggunakan corak penafsiran yakni fikih. Hal ini mengapa? Karena kecenderungan beliau untuk menerangkan tafsir tentang hukum di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah sistematika penafsiran. Beliau atau Al-Qurtubi itu menggunakan sistematikanya itu musafi, yakni memulai tafsirannya itu dari Quran surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Jadi runtut sesuai dengan mushaf di dalam Al-Quran. Kemudian di sini langkah yang paling umumnya atau yang paling mendasar yang ditempuh itu disebutkannya itu ada dua. Yang pertama, beliau itu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran itu dengan mengelompokkan beberapa ayat. Jadi beberapa ayat dikelompokkan gitu, nanti baru ditafsirkan. Kemudian setelah itu beliau mengidentifikasikan persoalan atau beberapa masalah yang berkaitan tentang hukum di dalam ayat yang disebutkan tadi. Kemudian terakhir kita masuk ke referensinya. Referensi yang digunakan oleh Al-Qurtubi itu ada dua ya, yakni sumber berupa kitab tafsir, kemudian juga kitab hadis. Yang pertama, sumber berupa kitab hadis. Beliau itu mengambil seperti yang kita kenal, misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ataupun Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya. Beliau mengambil dari situ. Untuk sumber berupa kitab tafsirnya, beliau itu mengambil dari karyanya Abu Ja'far At-Tabari, kemudian ada Ahmad bin Muhammad bin Ismail, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Hanafi dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya Siti Nuraisyah Jamil. Alhamdulillah, setelah selesai kita dalam membahas tentang Imam Al-Qurtubi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Dan selanjutnya yaitu kita diskusi. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.